It's the middle of December 1989. Pada pertengahan bulan Desember 1989, di tengah suhu yang nyaris membekukan, alun-alun istana di Bukares dipadati lebih dari 50.000 orang. Mereka datang bukan atas kehendak sendiri. Banyak yang dikerahkan langsung dari sekolah atau tempat kerja. Dalam dinginnya udara musim dingin, beberapa dari mereka telah berdiri selama lebih dari 5 jam, menanti satu sosok yang menjadi pusat perhatian seluruh negeri, Nicolae Ceausescu. Selama 24 tahun, Ceausescu memerintah Rumania dengan kekuasaan absolut. Namun, segalanya mulai retak ketika protes besar meletus di Timișoara, dipicu oleh keberanian seorang pendeta lokal yang secara terang-terangan mengkritik rezimnya. Ketika rakyat menolak penangkapan sang pendeta, pasukan Ceausescu bertindak brutal dengan melepaskan tembakan. Insiden ini menyulut kemarahan publik, dan dalam waktu singkat, gelombang protes meluas ke seluruh penjuru negeri. Putus asa untuk memulihkan citranya, Ceausescu mengadakan rapat umum massal di Bukares yang disiarkan langsung di televisi nasional. Sebuah langkah yang ternyata menjadi kesalahan fatal dalam hidupnya. Dengan percaya diri, ia melangkah keluar ke balkon, melambaikan tangan ke arah kerumunan, sementara sorakan keras menggema, seolah-olah menyambutnya dengan antusiasme besar. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Kerumunan itu hampir sepenuhnya diam, kecuali beberapa orang di barisan depan yang tampak bergerak. Sorakan itu ternyata palsu, hanya rekaman suara yang diputar melalui pengeras suara besar di sekitar alun-alun. Sebuah manipulasi yang segera terungkap dan mempermalukan dirinya di depan seluruh negeri. Ceausescu mulai berpidato dengan penuh percaya diri dan awalnya suasana tampak terkendali. Namun, saat ia sedang menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyelenggara rapat umum, tiba-tiba suasana berubah tegang. Dari belakang kerumunan, terdengar teriakan yang memecah keheningan. Ini bukan bagian dari rencana. Seseorang menembak, seru Elena, istri Ceausescu dengan nada panik. Mereka masuk ke gedung, tambah salah satu pengawal dengan wajah tegang. Suasana pun langsung kacau balau. Massa telah merangsek melewati penghalang, bergerak cepat menuju gedung Komite Sentral, tempat Nicolae Ceausescu berdiri dengan tegang. Di tengah kekacauan, kamerawan menerima instruksi khusus. Arahkan kamera ke langit jika terjadi hal yang tak terduga. Kini, kerumunan berada tepat di bawah Ceausescu. Dia dan Elena, istrinya, berteriak keras, mencoba mengendalikan situasi. "Mundur, ini provokasi!" seru Ceausescu dengan panik. Namun, suara Ceausescu tenggelam dalam hiruk-pikuk massa. Dalam hati, Nicolae bergulat dengan ketakutan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sebuah gangguan sementara. Para pengawal berjuang mati-matian, mendorong massa kembali ke belakang penghalang. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketegangan telah memuncak dan kendali perlahan-lahan terlepas dari tangan mereka. Saat Ceausescu melanjutkan pidatonya dan secara mendadak mengumumkan kenaikan upah serta pensiun, kerumunan yang awalnya diam mulai berubah. Setelah pidatonya selesai, bukannya bubar, banyak orang justru memilih bertahan di tempat. Mereka sudah tak tahan lagi dengan kebohongan, penindasan, dan kekuasaan Ceausescu yang semakin menyesakkan. Dengan penuh keberanian, mereka menyebar ke seluruh penjuru Bukares, meneriakkan "Turunkan Ceausescu", dan menyerukan kebebasan yang telah lama dirampas. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ceausescu, ia langsung murka. Masih berada di Bukares, ia memerintahkan tank, tentara, dan polisi rahasia untuk menghentikan demonstrasi dengan cara apapun. Kekerasan pun meledak. Para demonstran ditembaki tanpa ampun di jalanan, sementara mereka yang berlindung di bangunan menjadi target penembak jitu dari atap-atap gedung. Ketika fajar menyingsing, pemandangan kota berubah mencekam. Darah menggenangi jalanan. Militer bahkan harus menggunakan meriam air besar untuk membersihkan aspal dari jejak tragis malam itu. Sementara itu, Ceausescu yang masih berada di Bukares merasa lega seolah semuanya telah terkendali. Dengan penuh keyakinan, ia berkata kepada istrinya, "Elena, pasti sekarang semuanya akan kembali normal." Namun, ia keliru besar. Menjelang fajar, kabar mengejutkan datang. Ribuan pekerja meninggalkan pabrik mereka dan bergerak menuju pusat kota. Situasi berubah drastis. Tentara dan polisi yang dikirim untuk membubarkan massa justru menolak perintah menembak. Lebih dari itu, mereka malah bergabung dengan para demonstran. Dalam kepanikan, Ceausescu segera mengumpulkan anggota tersisa Politbiro Partai Komunis untuk rapat darurat di gedung Komite Sentral. Sementara itu, di luar gedung, ratusan ribu demonstran telah mengepung markas tersebut, semakin mendekat,
dan mulai menerobos masuk. Dengan waktu yang semakin menipis, Ceausescu memerintahkan agar helikopter segera disiapkan di atap gedung. Nicolae dan Elena yang terlihat panik dan terguncang harus dibantu pengawal mereka untuk naik ke helikopter. Wajah mereka pucat pasi, penuh ketakutan. Bersama 2 pejabat tinggi dan 2 pengawal, mereka berdesakan masuk ke dalam helikopter. Dalam hitungan menit, helikopter lepas landas tepat sebelum para demonstran berhasil mencapai atap. Pilot segera membawa helikopter menuju kediaman Ceausescu di Snagov, di utara kota. Di sana, Nicolae dengan panik mencoba menghubungi militer, memerintahkan agar 2 helikopter pengawal penuh tentara segera dikirimkan. Namun balasannya tegas, mereka ditinggalkan. Tidak ada bala bantuan yang akan datang. Pilot dengan akal sehatnya membujuk Ceausescu untuk segera terbang kembali, meninggalkan 2 pejabat agar helikopter lebih ringan. Nicolae masih berharap memerintahkan untuk menuju kota Titu di barat, tempat garnisun yang diyakininya setia berada. Namun, harapan itu pupus ketika pesan darurat terdengar dari radio. Semua penerbangan dilarang. Pesawat tak dikenal akan ditembak jatuh. Tak ada pilihan lain, mereka harus mendarat. Helikopter mendarat darurat di jalan raya antara Bukares dan Targoviste, meninggalkan pasangan Ceausescu hanya dengan 2 pengawal setia. Dalam situasi penuh ketegangan, mereka berhasil menghentikan sebuah mobil yang kebetulan melintas. Sebuah keberuntungan yang tak terduga. Sopirnya, seorang montir sepeda bernama Petrescu, setuju untuk membawa mereka menuju Targoviste. Namun, perjalanan itu jauh dari kata tenang. Di dalam mobil, Ceausescu duduk dengan wajah pucat sambil mendengarkan radio yang menyiarkan kemenangan pemberontakan di Bukares. Dengan niat baik, Petrescu menyarankan mereka untuk bersembunyi di sebuah institut pertanian di pinggiran kota. Ketika mereka tiba, sang direktur institut menyambut mereka dengan sikap dingin. Tanpa banyak kata, pasangan itu diarahkan ke sebuah ruangan, lalu pintu dikunci rapat. Kini mereka terjebak, tak berdaya, dan hanya bisa menunggu nasib yang semakin mendekat. Tak berselang lama, polisi lokal datang dan menangkap pasangan Ceausescu. Mereka segera diserahkan ke barak militer di kota, tempat mereka ditahan selama beberapa hari. Pemerintah baru yang bergerak cepat bertekad membawa mereka ke pengadilan tanpa penundaan. Sehari setelah penangkapan mereka, Iliescu, pemimpin baru Rumania, segera menandatangani dekret pembentukan pengadilan militer luar biasa. Persidangan ini akan digelar di barak tempat Nicolae dan Elena ditahan. Di sana, mereka menghadapi dakwaan berat. Genosida, penghancuran ekonomi negara, dan upaya melarikan diri sambil membawa lebih dari $1 miliar yang disimpan di bank asing. Saat tuduhan dibacakan, Nicolae hanya menanggapi dengan tawa dingin. Proses persidangan berlangsung cepat, hanya sekitar 2 jam, dan lebih menyerupai formalitas simbolis. Tidak ada pembelaan, tidak ada peluang banding yang nyata. Nicolae dengan tegas menolak mengakui legalitas pengadilan itu, menyebutnya tidak sah. Namun, protesnya tak mengubah apapun. Vonis dijatuhkan. Nicolae dan Elena dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Eksekusi akan dilakukan segera. Nicolae mencoba mengajukan banding, tetapi permohonannya langsung ditolak. Sebelum meninggalkan ruang sidang, ia meminta agar dirinya dieksekusi bersama Elena, dan permintaan itu dikabulkan. Ketegangan meningkat saat seorang tentara datang membawa tali untuk mengikat tangan mereka. Nicolae dan Elena menolak mentah-mentah, bersikeras bahwa mereka tidak akan melarikan diri. Perdebatan singkat terjadi, tetapi tentara tetap menjalankan perintah. Permintaan terakhir mereka untuk tidak diikat pun ditolak. Dalam situasi yang syarat drama ini, akhir tragis mereka semakin mendekat. Mereka kemudian digiring ke halaman dan ditempatkan di depan dinding barak yang suram. Elena dengan emosi yang meluap-luap mulai berteriak dan menghujat regu tembak dengan penuh amarah. Namun, beberapa laporan lain menyebutkan bahwa ia akhirnya terisak-isak dalam tangis. Sementara itu, Nicolae tetap tenang menghadapi detik-detik terakhirnya. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia mulai menyanyikan bait pertama dari lagu Internazionale, simbol perjuangan kaum buruh di seluruh dunia. Keesokan harinya, televisi Rumania menayangkan rekaman tubuh keduanya yang tergeletak di kaki dinding barak, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa era Ceausescu telah berakhir. Pada Mei 1990, Rumania mencatat sejarah baru dengan menggelar pemilu bebas pertamanya sejak tahun 1937. Dalam 2 dekade berikutnya, negara itu bangkit dari keterpurukan, bergabung dengan NATO, menjadi bagian dari Uni Eropa, dan perlahan-lahan membangun kembali masa depannya